Selamat pagi guys. Aku sekarang lagi ada di Magelang. Aku mau ngelakuin trip di Magelang dan sekitarnya. Dan ini pasukanku. Mobilnya ada 3 nih, 1, 2, sama di belakang situ belum keluar. Pasti asik. Yang ini unik guys, loreng. Kamu dapat mobil apa? Aku dapat mobil yang abu-abu. Kamu dapat mobil yang mana? Dapat mobil yang itu. Papa Haji. Siap. Selamat berlibur, jalan-jalan ke kota Borobudur. Carilah tempat-tempat yang bagus sehingga kamu berlibur di Magelang dengan senang bersama keluarga. Oke? Oke. Ya. Pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Pak Black yang akan mendampingi Bapak Ibu jalan-jalan keliling Borobudur ya Bapak Ibu. Nanti kita mengunjungi ke UMKM sama batik ya. Nanti kalau di tempat kunjungan barang bawaan jangan sampai hilang atau berpindah tangan ya Bapak. Silakan untuk tinggal pilih. Ya. Guys, kita let's go. Kita pertama kali kita di Candi Pawon ya. Setelah dari Candi Pawon kita menuju ke batik. Nanti barangkali Mas Gading mau praktek membatik, itu seukuran sapu tangan nanti bisa dibawa pulang ya. Setelah dari batik kita di UMKM pembuatan mochi atau yangko ya. Nanti Mas Gading bisa melihat cara pembuatan mochi sama yangko. Mas Gading juga bisa mencoba dan sambil minum teh. Setelah itu nanti kita menuju spot foto. Dari spot foto kita ke penangkaran Lebah Madu ya Mas Gading. Kita sudah sampai di Candi Pawon guys. Keren banget. Itu tuh, lihat. Candi Pawon itu ada di Borobudur. Ini nih petanya, ini Candi Pawonnya. Dan kita ada di sini. Waktunya foto-foto dulu. Kita ke batik ya Mas Gading. Nanti Mas Gading kalau mau praktek di situ bikin seukuran sapu tangan, nanti ada polanya. Nanti Mas Gading bisa belajar membatik. Nah itu nanti hasilnya bisa dibawa pulang. Batiknya batik yang cara membatiknya itu yang lama atau yang baru? Yang modern. Yang model itu ya dilukis itu, Smartem lukis itu. Jadi di situ Mas Gading juga bisa minum wedang serai. Wedang serai itu wedang jahe, menghangatkan badan, menghancurkan racun di dalam tubuh. Nah, di sini ini tempatnya. Nih guys, kita sudah sampai di tempat batik. Aku mau bikin batik seukuran sapu tangan gitu, kecil. Pasti luar biasa sih. Buat dulu deh, ayo kita buat batiknya. Nah, halo, motifnya ada apa aja? Ada kelinci, ada Batik. Baris. Batik.
Pak, ini harganya berapa aja, Pak? Ini harganya satunya 30.000. Nanti sampai pewarnaan langsung bisa dibawa pulang. Nanti warnanya semacam seperti ini, Dit. Nah, nanti boleh diimprove, dikasih nama, kasih tanda, kasih bunga-bunga seperti ini, nanti boleh. Pokoknya bebas mau improvisasi boleh. Ya. Nanti untuk ini diikutin pakai canting, pakai lilin malam. Nama saya Mbak Nur. Mbak, kita ini sekarang mau buat apa? Ini kita mau membuat sapu tangan. Ya, jadi di sini edukasi tempat untuk membatik untuk wisata-wisatawan, kita bisa membuat sapu tangan kayak gini, udah ada polanya, nanti tinggal ngikutin aja. Ini alatnya namanya canting, cairannya namanya malam. Malam itu dari lilin yang dicampur sama sarang lebah yang udah diambil madunya. Karena cairannya panas, nanti jadi hati-hati, pelan-pelan. Ambil cairannya, dalamnya ini diisi sedikit-sedikit aja. Kayak nyendok gini, habis ambil ujungnya agak diangkat sedikit, jangan ditundukin, kalau nunduk netes terus, kena tangan panas. Bawah kayunya ini sebelum menggambar dibersihin dulu di koran biar nggak netes-netes, jadi sisa pas tadi ngambil nanti netes-netes kalau nggak dibersihin. Nanti ikutin garis pensilnya aja, ingat-ingat cantingnya nggak boleh dibolak-balik ya, pokoknya cantingnya jangan sampai dibalik, nanti kalau tumpah ke tangan sakit. Oke, boleh mulai. Asik banget. Setelah ini prosesnya diapain, Mbak? Setelah ini dicelup warna, tapi nanti kalau belakangnya belum tembus, nanti dari coatingal art masih ada yang bantu untuk nembusin dari belakangnya baru dicelup warna. Jadi nanti yang dicanting ini nanti jadi garis putih, yang di luar ini nanti yang ada warnanya. Jadi Terus ini jadinya putih doang? iya, jadi fungsinya lilin ini untuk menutupi biar nggak kemasukan warna. Guys, ini susah tapi asik loh. Yang susahnya itu yang gambar-gambarnya suka netes. Nah, punya aku udah selesai. Luar biasa. Kalau udah gimana? Punya aku kayak gini. Aku udah. Guys, ini hasilnya luar biasa, guys. Punya aku motifnya kayak malam, banyak bintang. Guys, kita sudah selesai membatik. Ayo kita lanjut. Kita menuju ke UMKM pembuatan Yangko Mochi. Nanti Mas Gading mau praktek di sana bisa. Boleh dimakan juga coba. Iya boleh, coba nanti ada tester ya dimakan sambil minum wedang uwuh. Yang manis-manis warna-warni. Iya, ada stroberi, rasa stroberi juga ada. Tepatnya di Desa Tinggal, Borobudur, Kelurahan Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Oke. Guys, kita akan melihat cara pembuatan mochi. Sama datang di Yangko Eka Borobudur. Sini tempat produksi Yangko sama mochi ya, Dek. Tahu mochi enggak? Tahu? Yangko tahu enggak? Enggak. Nah, Yangko itu bentuknya panjang-panjang seperti ini. Ini nanti kita potong-potong. Ini ada 3 isian, ada kacang, keju, sama coklat. Cuma beda di kulitnya itu ada rasa stroberi dan pandan. Kalau yang mochi itu ada 4 varian, itu ada green tea, coklat crunchy, stroberi, sama wijennya itu isinya kacang. Dan untuk bahan dasarnya itu sama, dari tepung beras ketan, gula pasir, sama air. Bedanya kalau yang mochi itu ada tambahan susu white full cream. Kalau yang Yangko nggak pakai susu, yang mochi yang pakai susu. Ini pembuatannya ini berapa lama? Nah, prosesnya itu ketika bahan dasar tadi jadi cair seperti ini, kita kukus selama 15 menit. Baru kalau udah matang kita taruh ke meja. Untuk yang Yangko itu cuma dilebarin, kasih isian dibentuk
digulung-gulung seperti ini. Kalau yang mochi itu dipotong-potong dulu, baru dikasih isian sesuai warnanya, baru kita bentuk bulat. Jadi mungkin kurang lebihnya 20 menit. Waktunya makan. Oh, waktunya makan. Nah ini dia, mari kita coba. Yang mana ya? Dalamnya tuh. Aku ada. Kelas kau. Enak banget. Aku mau cobain. Coba yang kacang deh. Ini mochi namanya, mochi. Mochi. Lebih manis, ada susunya. Udah. Dalam. Ini lagi ngapain? Ini proses pembuatan jenang dodol. Awalnya santan kita masak sampai kecil, setelah kecil ini nanti dikasih air. Setelah itu ini masuk sini. Setelah itu kental, nanti gula jawanya masuk. Udah diaduk sampai selesai. Adik dari mana? Hah? Dari mana adik? Aku dari Jakarta. Terima kasih. Di tempat mochi ini sudah. Mari kita lanjut. Jalan guys, ayo. Cobain nyangkok nggak tadi? Hah? Cobain nyangkok nggak? Enak nggak? Iya dong, enak banget. Dimas. Zoe. Halo. Semuanya ayo kita lanjut pergi. Gading mau lihat Borobudur nggak? Tuh Borobudur tuh stupanya Borobudur itu. Mana Borobudur? Oh ya Borobudur. Karena tingkat gulanya beda, jadi rasanya juga beda. Saya berani nyobain Khasiatnya itu madu itu sebenarnya hampir sama, cuma nanti ada yang best sellernya itu madu bipolen, itu lebih ke lambung dan kolesterol asam urat kayak gitu. Mbak, ini kira-kira berapa ya umur lebahnya? 3 bulanan. Seperti ini. Aku mau megang. Oh, kenapa mematikan ya? Aku mau megang. Ya, pegang sarangnya nggak apa-apa, yang penting jangan pegang lebahnya. Mau. Ya, tangan 2 itu ditaruh dulu. Yuk, ganti. Ayo Dim. Aku pegang ini. Jangan ragu. Satu aja. Mau nggak mau mak? Guys, kita udah selesai dari pengangkalan madu. Ayo kita lanjut. Woo! Kita udah selesai guys perginya. Balik ke Magelang, ke Villa lah. Mantau. Sudah sampai di villa. Luar biasa tadi perjalanan kayak wow, bikin ngantuk ya. Tapi enak.
Madunya tadi luar biasa. Udah guys, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye.